Selamat datang kembali. Hari ini kita punya setumpuk materi di meja kita yang membahas sebuah produk keuangan yang cukup unik nih, kiriman dari Anda. Namanya Rizkia, asuransi jiwa syariah dari Generali Indonesia. Dan yang langsung menarik perhatian dari materi ini adalah kalimat promosinya yang dicetak tebal banget, proteksi amanah kembali 100% kontribusi. Kalimat kayak gini biasanya langsung memancing dua reaksi kan? Apa tuh? Penasaran atau skeptis? Tepat sekali. Dan misi kita hari ini adalah membedah kedua reaksi itu. Kita akan coba bongkar apa sebenarnya arti dari janji 100% kembali ini, bagaimana mekanismenya bekerja di balik layar, dan yang paling penting, kita coba cari tahu untuk tipe orang seperti apa produk ini benar-benar klik dan menjawab kebutuhan. Yang menarik untuk kita gali di sini adalah bagaimana sebuah produk keuangan bisa menggabungkan fungsi proteksi murni, sesuatu yang kita harap nggak akan pernah kita pakai, dengan elemen yang rasanya tuh kayak tabungan atau dana titipan. Betul. Tugas kita adalah melihat lebih dalam ya, nggak cuma pada janjinya yang menggiurkan, tapi juga pada syarat, ketentuan, dan filosofi di baliknya, agar Anda mendapat gambaran yang utuh. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya ya. Kalimat kembali 100% kontribusi ini adalah magnet utamanya. Konsep dasarnya, seperti yang dijelaskan di materi Anda, kedengarannya simple banget. Simple sekali. Anda bayar kontribusi untuk perlindungan jiwa selama 10 tahun, kalau setelah 10 tahun masa proteksi selesai dan syukurlah Anda masih sehat-sehat aja, semua uang kontribusi yang pernah Anda setor akan balik lagi ke kantong Anda. Utuh. Dan ini secara psikologis kuat banget loh, karena ini langsung menyerang ketakutan terbesar orang saat beli asuransi jiwa tradisional. Soal uang hangus itu ya? Nah, itu dia. Istilah uang hangus ini kan konotasinya negatif luar biasa. Seolah-olah kita buang uang ke lubang hitam setiap bulan untuk sesuatu yang nggak pasti. Benar juga. Rasanya kayak bayar langganan layanan yang nggak pernah kita pakai. Kita tahu itu penting, tapi ada rasa sedikit merugi setiap kali tagihan datang. Produk ini sepertinya coba memingkai ulang biaya itu. Tepat. Proposisi nilai ini secara cerdas membingkai ulang biaya asuransi jadi dana titipan. Ini bukan sekedar produk, tapi alat psikologis untuk mengatasi penyesalan pembeli atau buyer's remorse yang sering muncul. Oh, menarik. Perspektifnya geser dari biaya yang hilang jadi simpanan disiplin dengan bonus proteksi. Anda dipaksa nabung, dan sebagai imbalannya Anda dilindungin. Kalau nggak ada apa-apa, ya tabungan Anda kembali. Jadi ini semacam jaring pengaman psikologis selain jaring pengaman finansialnya itu sendiri. Tapi kalau kita bicara fungsi, berarti ada dua hal yang berjalan barengan di sini kan? Betul. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, ada dua mesin yang bekerja. Mesin pertama itu proteksi murni. Oke. Kalau resiko meninggal dunia terjadi dalam periode 10 tahun, ahli waris dapat sejumlah uang santunan. Mesin kedua adalah jaminan pengembalian kontribusi di akhir masa pertanggungan. Nah, penting sekali untuk Anda pahami, ini pengembalian modal. Bukan hasil investasi ya? Bukan. Tujuannya bukan bikin Anda lebih kaya, tapi untuk memastikan modal yang Anda keluarkan untuk proteksi itu nggak hilang. Ini tentang rasa aman, bukan akumulasi kekayaan. Nah, untuk membuat semua ini lebih konkret, materi yang Anda berikan menyertakan sebuah ilustrasi yang sangat membantu. Disinilah bagian yang jadi sangat menarik karena kita bisa lihat angka-angkanya langsung. Ada contoh kasus Bapak Roni, usianya 31 tahun. Studi kasus seperti ini penting. Ini mengubah konsep dari ide abstrak jadi sesuatu yang bisa Anda bayangkan terjadi pada diri sendiri. Setuju. Dalam ilustrasi ini, Bapak Roni ambil produk Rizkia dengan manfaat meninggal dunia sebesar 100 juta rupiah. 100 juta, oke. Untuk dapat proteksi sebesar itu, kontribusi tahunan yang beliau bayarkan adalah Rp1.386.000 dengan masa pembayaran 10 tahun. Jadi, kalau dihitung, total uang yang akan disetor selama 1 dekade itu Rp13.860.000. Dari sini, dokumennya memaparkan 3 skenario utama. 3 kemungkinan takdir finansial ya. Skenario pertama, yang paling ideal, skenario hidup. Kalau Bapak Roni panjang umur, sehat, dan masa asuransinya selesai setelah 10 tahun, beliau akan terima kembali seluruh uangnya. 13.860.000 itu. Persis sama dengan yang udah beliau bayarkan. Kalau dipikir-pikir, ini artinya beliau dapat perlindungan jiwa senilai 100 juta secara cuma-cuma selama 1 dekade penuh. Nah,
Ini adalah proposisi nilai intinya, seperti yang kita bahas tadi. Proteksi risiko tanpa kehilangan modal awal. Ini jawaban buat mereka yang mikir, saya mau dilindungi, tapi saya juga nggak mau kehilangan uang saya. Sekarang, skenario kedua yang lebih serius. Jika, amit-amit, Bapak Roni meninggal dunia karena kecelakaan selama periode 10 tahun itu, ahli warisnya akan terima 200% dari manfaat meninggal dunia. 2 kali lipat. Betul, 2 kali lipat. Jadi 200 juta rupiah. Tunggu dulu, kenapa ada perlakuan khusus untuk kecelakaan? Apakah ini semacam gimik pemasaran biar angkanya kelihatan lebih besar? Pertanyaan bagus, karena ini sering jadi sumber kebingungan. Ini bukan sekedar gimik. Ada logika aktuaria di baliknya. Struktur manfaat ganda untuk kecelakaan ini dirancang untuk kasih jaring pengaman ekstra terhadap resiko yang sifatnya mendadak, nggak terduga, dan seringkali terjadi di usia produktif. Masuk akal. Kematian karena sakit kan seringkali didahului proses dan biaya pengobatan. Sementara kecelakaan itu terjadi seketika dan bisa langsung melumpuhkan finansial keluarga tanpa peringatan. Jadi, perusahaan asuransi kasih bobot lebih pada risiko yang dianggap paling disruptif ini. Begitu ya. Jadi semacam kompensasi ekstra untuk guncangan finansial yang lebih hebat. Lalu skenario ketiga, kalau Bapak Roni meninggal dunia bukan karena kecelakaan, misalnya karena sakit. Di sini, ahli warisnya terima 100% manfaat meninggal dunia. 100 juta rupiah. Sesuai nilai pertanggungan awal. Betul. Dan ada satu detail menarik di dalam sumber yang Anda berikan yang menunjukkan adanya perhatian pada nuansa. Ada klausul khusus untuk peserta anak-anak. Oh iya, gimana tuh? Kalau peserta meninggal di bawah usia 4 tahun, manfaatnya nggak langsung 100%. Diberikan bertahap, 20% kalau meninggal di bawah usia 1 tahun, 40% untuk usia 1-2 tahun, dan seterusnya sampai penuh 100% di usia 4 tahun. Ini praktik umum di industri untuk mengelola resiko. Oke, ilustrasi Bapak Roni tadi sangat memperjelas manfaatnya. Sekarang, mari kita lihat aturan mainnya. Sejauh ini kedengarannya bagus sekali kan? Proteksi plus uang kembali. Tapi, biasanya produk sebagus ini punya beberapa syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini bagian di mana kita beralih dari apa yang Anda dapatkan menjadi bagaimana cara kerjanya secara praktis. Dan di sini ada beberapa poin yang cukup menarik. Yang pertama, masa asuransi. Ini sudah pasti, 10 tahun. Tapi yang bikin saya kaget, masa pembayaran kontribusinya ternyata fleksibel. Anda bisa pilih bayar selama 5, 6, 7, sampai 10 tahun. Wah, jadi saya bisa bayar lunas dalam 5 tahun, tapi tetap dilindungi selama 10 tahun. Betul. Itu cukup unik. Biasanya kan masa bayar sama dengan masa proteksi. Apa untungnya sih buat perusahaan asuransi menawarkan skema seperti ini? Fleksibilitas ini adalah poin yang sangat strategis. Bagi Anda sebagai nasabah, ini menarik banget. Bayangkan kalau Anda lagi di puncak karir dan memproyeksikan pendapatan Anda lebih tinggi dalam 5 tahun ke depan, Anda bisa mengamankan perlindungan 10 tahun dengan menyelesaikannya lebih cepat. Oh, oke. Bagi perusahaan, ini juga menguntungkan. Mereka terima dana lebih awal yang bisa mereka kelola, dan juga mengurangi resiko nasabah berhenti bayar di tengah jalan. Ini situasi menang-menang. Lalu soal usia masuk. Untuk peserta, orang yang jiwanya dipertanggungkan, bisa dari 31 hari sampai 60 tahun. Sementara pemegang polis yang membeli dan membayar bisa dari 18 sampai 90 tahun. Rentangnya luas banget ya? Luas sekali, ini berarti seorang kakek bisa membelikan produk ini untuk cucunya yang baru lahir. Membuka banyak sekali skenario perencanaan waris atau hadiah finansial antar generasi. Dan soal biaya atau kontribusi, di dokumen ini disebutkan mulai dari Rp231.750 per tahun. Tentu ini angka mulai dari ya, yang akan sangat bergantung pada usia Anda dan seberapa besar manfaat yang dipilih. Pilihannya sendiri dari minimal 25 juta sampai maksimal 500 juta. Cukup fleksibel. Dan ada satu konsep lagi dari materi ini yang penting sekali untuk kita pahami, karena ini inti dari sistem syariahnya. Surplus underwriting. Terdengar teknis. Terdengar teknis, tapi konsepnya sebenarnya sangat gotong royong. Sederhananya begini, semua kontribusi dari peserta, seperti Anda, dikumpulkan dalam satu dana kebajikan yang disebut dana tabaru. Tujuannya untuk saling tolong-menolong. Jadi kayak dana patungan raksasa gitu ya untuk menanggung resiko bersama ya? Persis. Nah, kalau dalam 1 tahun, total klaim yang dibayarkan ternyata lebih sedikit dari dana yang terkumpul, maka akan ada kelebihan dana
Inilah yang disebut surplus. Oke. Di produk ini, aturan main pembagian surplusnya sangat transparan. Disebutkan 15% akan dibagikan kembali ke pemegang polis yang tidak klaim, 58% jadi hak pengelola, dan 27% dimasukkan lagi ke dana tabaru sebagai cadangan. Ini cerminan prinsip keadilan dan transparansi. Oke, jadi sekarang kita udah paham janji utamanya, lihat angkanya lewat Bapak Roni, dan tahu aturan main teknisnya. Tapi, seperti yang saya bilang tadi, biasanya selalu ada sisi lain. Mari kita masuk ke bagian yang sering orang lewatkan, cetakan kecil atau the fine print. Apa aja sih yang nggak termasuk dalam perlindungan produk ini? Ini adalah bagian tentang manajemen ekspektasi. Memahami pengecualian itu sama pentingnya dengan memahami manfaat. Ini krusial biar nggak ada kekecewaan di kemudian hari. Betul. Mari kita bedah beberapa pengecualian yang paling relevan dari dokumen Anda. Untuk manfaat meninggal bukan karena kecelakaan, manfaat nggak akan cair kalau penyebabnya bunuh diri. Atau kalau terkait perang dan pemberontakan. Hal lain yang cukup standar adalah jika disebabkan oleh tindakan melanggar hukum. Logika di baliknya adalah untuk melindungi dana kolektif tadi. Asuransi kan bekerja berdasarkan prinsip ketidakpastian. Bunuh diri atau tindak kriminal itu tindakan yang disengaja atau resiko yang skalanya katastrofik di luar kalkulasi resiko normal. Nah, untuk manfaat meninggal karena kecelakaan yang 200% tadi, daftarnya lebih panjang dan spesifik. Manfaat ganda itu nggak berlaku kalau kecelakaan disebabkan oleh penyalahgunaan alkohol atau narkotika. Atau kalau peserta dengan sengaja mencari bahaya. Benar. Kecuali untuk menyelamatkan nyawa ya. Dan ada satu poin yang menarik dan relevan untuk gaya hidup modern. Manfaat kecelakaan nggak berlaku kalau terjadi saat melakukan olahraga ekstrim. Di sini disebut contohnya terjun payung, panjat tebing, arung jeram. Wah, ini penting. Jadi buat Anda yang hobinya panjat tebing atau arung jeram di akhir pekan, sepertinya butuh asuransi tambahan khusus ya. Jangan andalkan polis yang ini untuk menalangi risiko dari hobi yang memacu adrenalin itu. Ini menunjukkan betapa pentingnya membaca setiap detail dan mencocokkannya dengan gaya hidup Anda. Selain pengecualian manfaat, ada juga resiko operasional yang perlu Anda perhatikan. Polis bisa batal kalau Anda nggak jujur saat pendaftaran. Misalnya menyembunyikan riwayat penyakit kritis gitu ya. Betul. Dan yang paling umum, polis juga bisa batal kalau Anda telat bayar kontribusi melewati masa tenggang. Ini aturan dasar di semua produk asuransi. Dan satu lagi yang sering luput tapi sangat krusial bagi keluarga yang ditinggalkan, prosedur klaim. Dari dokumen ini kita tahu pengajuan klaim harus dilakukan paling lambat 90 hari kalender sejak peserta meninggal. Kalau lewat dari itu, perusahaan berhak menolak. Batas waktu 90 hari itu harus dicatat. Dan kelengkapan dokumen juga jadi kunci. Bukan cuma formulir dan akta kematian, tapi juga surat keterangan dokter. Kalau karena kecelakaan, harus ada BAP asli dari kepolisian. Proses klaim yang lancar sangat bergantung pada persiapan ini. Jadi, setelah kita bedah bersama semua materi yang Anda kirimkan, gambaran besarnya mulai terbentuk nih. Rizkia ini adalah produk asuransi jiwa syariah yang dibangun di atas sebuah janji yang sangat kuat secara emosional. Yaitu perlindungan jiwa dengan jaminan 100% kontribusi kembali. Betul? Kita sudah lihat bagaimana janji itu bekerja, merasakan dampaknya lewat angka-angka konkret dari kasus Bapak Roni, memahami fleksibilitasnya, sampai menelusuri labirin pengecualian dan prosedur klaim yang harus diwaspadai. Dari daya tarik utamanya yang simpel sampai ke detail operasionalnya yang perlu ketelitian. Ini memberikan kita perspektif yang jauh lebih seimbang. Dari seluruh analisis ini, kita bisa merumuskan profil nasabah yang paling cocok untuk produk seperti ini. Ini adalah seseorang yang prioritas utamanya adalah perlindungan jiwa yang simpel, tanpa kerumitan investasi. Seseorang yang sangat gak nyaman dengan ide uang hangus. Dan juga menghargai adanya disiplin ya. Benar. Seseorang yang menghargai disiplin finansial yang dipaksakan dengan imbalan jaminan pengembalian modal di akhir periode. Fokusnya jelas, proteksi amanah, bukan spekulasi untuk mencari keuntungan. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup yang menarik. Ide mendapatkan kembali 100% uang kita setelah 1 dekade dilindungi itu benar-benar mengubah permainan. Proteksi yang tadinya terasa seperti biaya atau pengeluaran, kini terasa seperti simpanan yang dititipkan. Betul. Ini membuat kami berpikir, bagaimana cara sebuah biaya dibingkai?
Apakah sebagai pengeluaran yang hangus atau sebagai simpanan sementara dapat secara fundamental mengubah cara kita memandang resiko dan kesediaan kita untuk berinvestasi pada keamanan jangka panjang diri kita sendiri.